Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 20 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu karang yang kekal bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami jatuh ke atas batu karang itu dan hancur, sehingga kami dapat dibangun di atas Kristus untuk memiliki karakter yang serupa dengan Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 20 Juli 2024, berjudul Batu Karang yang Kekal. Ayat inti kita diambil dari Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bagi mereka yang percaya, Kristus adalah landasan yang teguh. Inilah orang-orang yang jatuh ke atas batu karang dan hancur. Ketundukan kepada Kristus dan iman kepadanya terwakili di sini. Jatuh ke atas batu karang dan hancur berarti menyerahkan kebenaran diri kita dan datang kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak kecil, bertobat dari pelanggaran kita, dan percaya kepada kasih pengampunannya. Demikian pula melalui iman dan ketaatan, kita membangun di atas Kristus sebagai landasan kita. Di atas batu yang hidup ini, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi boleh membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Itu cukup luas untuk semua orang dan cukup kuat untuk menopang beban dan beban seluruh dunia. Dan melalui hubungan dengan Kristus, batu yang hidup, semua orang yang membangun di atas landasan ini menjadi batu yang hidup. Banyak orang yang karena usahanya sendiri dipahat, dipoles, dan dipercantik. Tetapi batu-batu itu tidak bisa menjadi batu yang hidup, karena batu-batu itu tidak terhubung dengan Kristus. Tanpa hubungan ini, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Tanpa kehidupan Kristus di dalam kita, kita tidak dapat menahan badai pencobaan. Keamanan kekal kita bergantung pada pembangunan kita di atas dasar yang kokoh. Banyak orang saat ini membangun di atas dasar yang belum teruji. Apabila hujan turun, angin ribut melanda, dan datanglah air bah, maka rumah mereka akan roboh, karena tidak didirikan di atas batu karang yang kekal, batu penjuru Kristus Yesus. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Kristus adalah batu sandungan, tetapi batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bagaikan batu yang ditolak, Kristus dalam misinya di dunia telah menanggung pengabaian dan pelecehan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tertulis di Yesaya 53 ayat 3. Namun waktunya sudah dekat, di mana dia akan dimuliakan. Oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dia akan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Tertulis di Roma 1 ayat 4. Pada kedatangannya yang kedua kali, dia akan dinyatakan sebagai penguasa langit dan bumi. Mereka yang hendak menyalibkan dia akan mengakui kebesarannya. Di hadapan alam semesta, batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 599 dan 600. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Batu karang yang kekal itu adalah batu yang hidup. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Khotbah di atas Bukit, halaman 167 paragraf 2. Kristus, fondasi yang benar, adalah batu yang hidup. Kehidupannya diberikan kepada segala yang dibangun di atasnya. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5, Efesus 2 ayat 21. Batu-batu itu menjadi satu dengan fondasi, karena kehidupan yang biasa tinggal di dalam semua. Bangunan itu tidak dapat dirobohkan angin topan. Inilah dasarnya mengapa saat kita terhubung dengan Kristus, maka kita menjadi batu yang hidup. Sebab Kristus adalah batu yang hidup, dan saat kita bersatu dengan Dia, yaitu dibangun di atasnya, maka hidupnya Yesus diberikan kepada kita. Kita yang tadinya batu mati menjadi batu hidup. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 214 paragraf 3. Di atas batu yang hidup ini, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi boleh membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Itu cukup luas untuk semua orang dan cukup kuat untuk menopang berat dan beban seluruh dunia. Nah, saat kita dibangun di atas Kristus, apakah yang dibangun? The Youth Instructor tanggal 16 Mei tahun 1901 paragraf 2. Dalam pembentukan karakter kita harus membangun di atas Kristus. Dialah landasan yang kokoh, landasan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Badai pencobaan dan ujian tak mampu menggerakkan bangunan yang terpaku pada batu karang yang kekal. Dan tahap awal dari pembangunan adalah dengan jatuh ke atas batu karang yang kekal itu. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 214 paragraf 2. Bagi mereka yang percaya, Kristus adalah landasan yang teguh. Inilah orang-orang yang jatuh ke atas batu karang dan hancur. Ketundukan kepada Kristus dan iman kepadanya terwakili di sini. Jatuh ke atas batu karang dan hancur berarti menyerahkan kebenaran diri kita dan datang kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak kecil, bertobat dari pelanggaran kita, dan percaya kepada kasih pengampunannya. Jadi, berserah penuh pada Yesus, diri mati dan Yesus yang hidup. Inilah dasar utama pembangunan di atas Yesus. Kemudian, The Youth Instructor tanggal 16 Mei tahun 1901 paragraf 7 lanjutkan. Barang siapa yang ingin membangun karakter yang kuat dan simetris, yang ingin menjadi orang Kristen yang seimbang, harus memulainya dari dasar. Dia harus menyalibkan dirinya sendiri. Dia harus memberikan segalanya dan melakukan segalanya untuk Kristus. Karena penebus tidak menerima pelayanan yang terbagi-bagi. Setiap hari, dia harus belajar arti penyerahan diri. Dia harus mempelajari firman Allah, memahami maknanya, dan berusaha melaksanakan ajaran-ajarannya. Untuk dapat bertumbuh di atas batu karang yang kekal, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sebab kehidupan Kristus diberikan di dalam kita. Bagaimana caranya menerima kehidupan Kristus di dalam kita? Ya, benar, dengan menerima Roh-Nya. Sebab Radiant Religion halaman 206 paragraf 2 berkata, Roh Kudus adalah nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Pemberian Roh adalah pemberian kehidupan Kristus. Roh Kudus itu adalah nafas dan Roh itu adalah hidup, yaitu Roh-Nya Yesus dan hidupnya Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 19 November tahun 1908 paragraf 15. Kristus memberi mereka nafas dari Roh-Nya sendiri, kehidupan dari hidupnya sendiri. Inilah pentingnya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus
yang adalah rohnya Kristus, kita menerima nafas dan hidupnya Kristus dalam hidup kita, dan kita menjadi batu yang hidup, yang dibangun di atas Kristus, batu karang yang kekal, agar karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan saat Yesus datang kedua kali, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Yang penting sekali bagi kami, sebab kami harus jatuh dan hancur di atas batu karang yang kekal, agar kami dapat menerima kehidupan Kristus, yang nantinya membangun kami di atas Dia, bangunan-bangunan karakter, rumah rohani yang dipersiapkan untuk Tuhan, sehingga saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, sebab hanya oleh menerima roh Kristus, kami menerima nafas kehidupan Yesus dalam kehidupan ini, dan kami yang tadinya batu mati menjadi batu yang hidup. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.